Halo, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Tunggul Bronson Sihotan. Saya berasal dari Kota Medan dan tinggal di Kota Medan saat ini. Ya, baiklah, dalam kesempatan ini saya mau membahas tentang saham. Ya, nah, saat ini telah ditandatanganinya yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan atau yang biasa kita dengar yang disebut dengan Omnibus Law. Nah, dalam hal kesempatan ini pemerintah kita sekarang sangat-sangat serius untuk mengundang para investor ya masuk ke negara kita ini supaya negara kita ini bisa bangkit, bisa maju juga perekonomiannya dan teknologinya dan semua serta SDM-nya. Nah, dalam hal ini saya juga mau mengajak kita untuk mengambil kesempatan ini supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita bersinergi dengan masyarakat Indonesia. Ya, artinya ketika orang luar pada banyak investor yang masuk menanamkan modalnya ke Indonesia, nah kita sebagai warga negara Indonesia juga supaya bisa ikut ambil bagian dalam mengikuti program penanaman modal tersebut. Nah, saat ini saya mau menginformasikan kepada saudara yang mendengar channel ini bahwa setiap kita, maupun karyawan, mau pegawai negeri, mau kerja pengusaha, mau apapun, mau orang kaya, orang apa, semuanya bisa kita untuk membeli saham atau menabung saham dengan hanya modal Rp100 saja. Nah, bagaimana caranya? Saya akan kupas tuntas nanti di channel saya berikutnya. Yang penting saat ini saya mau membagi informasi dulu. Nah, sekarang ini banyak orang yang berbondong-bondong kemarin berdemonstrasi ya karena mereka melihat perubahan daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara pemerintah sangat serius bagaimana memajukan bangsa Indonesia. Dengan itu, pemerintah kita membuat suatu undang-undang yang sangat luar biasa yang supaya setiap investor dipermudah untuk masuk dan setiap karyawan atau orang yang bekerja itu juga diberikan sesuatu perlindungan yang luar biasa. Jadi kedua-duanya adalah seimbang. Nah, dengan seperti itu maka bangsa kita akan maju. Nah, dalam hal ini ketika banyak investor masuk ke luar negeri, kita juga apa yang mau kita lakukan? Nah, kalau mungkin banyak sekarang saya survei ya dari banyak orang berkata kalau saya mengajak untuk menabung saham, dia langsung berpikir mana ada uang saya. Nah, dalam hal inilah saya makanya hadir untuk mengupas tentang hal itu, bagaimana serupanya dengan namanya saham ini. Mengapa orang begitu mendengar saham sepertinya sangat-sangat udah luar biasa sekali atau sepertinya dia tidak mampu. Nah, dalam hal ini saya mau pecahkan rekor ya bahwa dengan Rp100 saja ternyata kita sudah bisa namanya membeli saham. Kalau kita tabung dan tabung dan tabung saham ini ya kita akan memperoleh namanya dividen, yaitu pembagian hasil usaha dari setiap perusahaan per tahunnya. Nah, untuk itu kita mendapat keuntungan dan nilai saham kita pun mempunyai peluang yang sangat besar untuk naik dan menjadi besar. Nah, dalam hal ini saya mau menginformasikan kepada kita semua untuk kita bisa mengikuti apa yang ada di depan kita hari ini. Ya, teknologi saat ini sudah sangat mempermudah kita. Bagaimana transaksi saham itu sangat liquid atau sangat-sangat bisa cepat dan bisa dilakukan di mana-mana melalui gadget atau melalui setiap ada sambungan saluran internetnya. Nah, itulah makanya saya datang untuk berbagi kepada kita semua. Mungkin kita karyawan berkata, uang saya cuma sekian. Nah, kalau misalnya kita menabung saham Rp100 1 hari, 2 hari, 3 hari, berarti 30 hari, ada jumlahnya Rp30.000. Ada jumlahnya Rp3.000. Nah, kalau Rp3.000 ini
kita belanjakan saham, nah berarti kalau dalam 1 tahun dikali 12, kita sudah ada uang kita menjadi 42.000. Nah, dalam hal ini 42.000 ketika ada saham kita sebesar ini, kalau saham yang kita beli tadi naik misalnya 50% atau 10%, maka uang kita sudah meningkat. Nah, dan yang sangat luar biasanya lagi, ketika kita menabung uang kita, menempatkan uang kita di salah satu perusahaan yang legal di Indonesia, uang kita ini tidak akan terbeban dengan namanya biaya administrasi. Nah, uang kita hanya satu saham saja, kita hanya kena biaya namanya cas beli, yaitu 0,15%. Dan ketika kita jual nanti 0,25%. Tergantung sekuritasnya, ada yang 0,20 dan sebagainya. Nah, artinya saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita menaruh uang kita 1.000, 10.000, 100 rupiah di dalam perusahaan ini, kita tidak perlu mengeluarkan namanya biaya administrasi seperti kita menabung di bank. Itu yang kelebihan pertama. Nah, kedua, kalau perusahaan membagi dividen, maka setiap kita pemilik saham tersebut di dalamnya mendapatkan bagian daripada keuntungan tadi. Nah, yang ketiga, ketika kita misalnya melihat suatu perusahaan itu bertumbuh sangat luar biasa, kita misalnya mau menjualnya sangat tinggi, kita bisa ambil, maka keuntungannya sangat luar biasa. Ini mau saya informasikan kepada seluruh kita. Nah, artinya sekalipun kita karyawan di salah satu perusahaan tertentu, mungkin kita bisa beli sahamnya dengan mencicil sekian banyak setiap bulan, sehingga lama-lama kita menjadi orang yang sukses. Nah, ada sangat luar biasanya lagi yang mau saya sampaikan. Ketika kita dengan modal 100 rupiah menabung saham di dalam satu perusahaan yang sudah perusahaan terbuka, nah ketika itu kita sebagai masyarakat, kalau ada suatu kerusuhan atau suatu bencana, kita akan bersatu untuk menolongnya juga, karena kita memiliki kepentingan saham di dalamnya. Nah, itulah makanya bagaimana kita bisa sejahtera di dalam bangsa kita bisa makmur, bisa kita mempersatukan bangsa Indonesia ini. Jadi di sini saya membuat nama klub ini adalah MARI. Kepanjangan daripada MARI sendiri adalah Moving Average Rakyat Indonesia. Atau kalau kita terjemahkan, pergerakan rata-rata rakyat Indonesia. Artinya kita pergerakan, kita melakukan gerakan saat ini untuk kita bisa menabung saham. Mungkin dimulai yang sangat kecil, dan kalau saudara memiliki yang besar, itu lebih luar biasa lagi. Nah, ada sedikit pernyataan dari Ibu Menteri kita, Ibu Sri Mulyani, yang saya kutip kemarin, bahwa dikatakannya kalau orang Eropa itu, orang Amerika itu, beliau pernah tinggal di sana lama dan kuliah, kalau mereka tuh melihatnya kita itu adalah tidak jauh beda dari cara belajarnya, dari kepintaran dan semuanya. Tidak jauh. Hanya saja memang yang membuat perbedaan, mereka itu menjadi negara maju, sementara kita masih negara berkembang saat ini, dan banyak negara-negara yang bahkan belum di dalam posisi negara berkembang. Nah, artinya apa yang membuat perbedaan tadi? Kalau negara Amerika, ya, masyarakatnya itu adalah bekerjanya sedikit, ya, investasinya bekerja keras. Nah, kalau di Indonesia perbedaannya, ya, orangnya bekerja keras, ya, tapi asetnya tidur atau didepositokan. Nah, itulah yang membuat suatu perbedaan itu, sehingga kita harus bekerja keras untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Sementara kalau Amerika tadi, dia bekerja sedikit, asetnya bekerja keras, sehingga dia memiliki income atau penghasilan yang membuat mereka makmur. Nah, dalam hal ini juga saya mau mengajak kita semua untuk kita memulai, ya, mari
menabung 100 rupiah untuk beli saham. Kalau ini kita lakukan rutin, kalau ini kita lakukan, saya percaya, ya, 2 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun, kita akan lihat hasilnya. Ya, mengapa saya katakan? Ya, karena saham itu ada namanya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nanti akan saya ulas di video berikutnya. Nah, di sini juga saya mau katakan, ya, bahwa saham itu sendiri lebih bagus kita melihat contohnya dari jangka panjang. Supaya apa? Supaya kita memiliki suatu niat dan tekad. Kalau kita lihat ke belakang, pengalaman kita, perjalanan hidup ini, 1 hari, 2 hari, 3 hari kita jalani, tahun berlalu. Terus tahun berlalu, apa yang tambah di dalam kita? Nah, kalau kita misalnya mencoba, ada uang 100 rupiah, kembalian daripada kita belanja, kita simpan. Atau kita tabungkan langsung ke saham. Jangan simpan di rumah, simpan di saham maksudnya. Ya, jangan dibuang percuma. Nah, banyak di antara kita sekarang yang saya lihat kadang sangat sepede dengan uang 100 rupiah. Ya, kita simpan di menabung saham. Kita coba lihat dalam 1 tahun berapa banyak yang bisa dikerjakan oleh 100 rupiah tadi. Nah, saya mau mengajak kita untuk belajar menghargai namanya mata uang kita. Jangan lihat kecil, 100 rupiah. 100 rupiah. Bangsa lain sangat menghargai namanya mata uang mereka. Kita juga, Indonesia, harus menghargai mata uang kita. Kita harus simpan betul. Mengapa? Karena uang itu dicetak, ya, ada nilainya. Dan semua itu ada perhitungannya. Jadi kalau kita sendiri juga tidak memperhitungkan, alangkah sia-sianya bagaimana kita menjadi negara makmur. Kalau kita orang yang punya pengharapan, 1 rupiah ini nanti bisa dia sama nilainya dengan 1 dolar. Bagaimana sayangnya kalau ini selama ini kita buang-buang. Dan ketika kita melihat sesuatu perbaikan ekonomi yang luar biasa menjadi negara maju Indonesia nanti, maka uang 100 rupiah yang terbuang tadi sangat sayang. Jadi saya mau mengajak kita, ya, mari, ya, bersama dengan saya Tunggul Bronson Sihota akan membagikan informasi-informasi terkini bagaimana cara menabung saham. Nah, bagi saudara yang menyaksikan video saya ini, silakan subscribe, dan bagi saudara yang mensubscribe, saya akan kirimkan nanti email kepada saudara, ya, dan data-data bagaimana cara membeli saham, seperti apa itu. Nah, saudara bisa lihat secara tulisan, akan lebih gampang untuk mungkin saudara lihat. Dan bagi saudara yang tertarik, silakan bisa menghubungi saya, dan saya akan selalu up to date dengan video channel ini. Terima kasih. Mari, salam sukses, 100 rupiah berharga. Indonesia maju!